Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Untuk pertama-tama kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena sudah diberi kesehatan untuk menghadiri meet saat ini. Saya harap Anda dan kami semua tetap menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan. Kali ini saya dan para pemateri di sini akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah didapatkan dari CBS selama masa kuliah ini. Untuk pertama-tama, saya ingin mengetahui mengenai himatif. Boleh nih saya ingin bertanya, apa arti dari himatif itu? Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raka Rofi, NPM 52. Di sini saya akan menjelaskan Himatif itu Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Boleh. Kalau boleh tahu, sejarah mengenai himatif itu seperti apa? Oke, saya di sini akan menjelaskan proses saat masih dinaungi oleh Himatika. Pada tahun 2012, Teknik Informatika berdiri dan berada dalam Departemen Matematika. Jadi dalam satu departemen, ada jurusan Matematika dan Teknik Informatika. Jadi mahasiswa Teknik Informatika ikut dalam Himpunan Matematika dan mengikuti OSCUR dan Mabimnya pula. Sehingga menjadi anggota Himatika pada waktu itu dan menjadi pengurus selama 1 tahun. Hal yang mendorong munculnya Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika adalah perbedaan program studi serta kebutuhan mahasiswa dengan teknik informatika berbeda. Untuk Angkatan 2012 mengajak Angkatan 2013 untuk ikut membentuk Himatif bersama-sama merancang Himatif dan terbentuk pada tanggal 22 Desember tahun 2013. Pada waktu itu dibentuklah tim perintis, ada 11 orang tim perintis. Dari musyawarah itu dibentuk beberapa bagian, ada 5 bagian dari tim perintis, yaitu ketua, Kang Faisal, bagian konsep organisasi, Kang Ogi, Kang Edrik, dan Kang Lukman. Untuk bagian administrasi, Kang Iqbal sama Teh Desna. Bagian humas eksternal, Kang Jordi sama Kang Harits. Bagian humas internal, Kang Isa. Bagian identitas, Kang Radit sama Kang Rivo. Untuk himatif segitu aja sih untuk penjelasan proses. Oke, terima kasih kepada Raka untuk sudah berkenan mengenai sejarah-sejarah himatif. Boleh nih, selanjutnya saya mendengar ada yang namanya produk hukum di dalam himatif ini. Boleh dijelaskan apa itu produk hukum yang ada di dalam himatif itu seperti apa? Oke, makasih Kang Jikri. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Prames Relapian dengan NPM 59. Bicara mengenai produk hukum, untuk himatif bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, ada yang namanya produk hukum nih Kang. Di mana produk hukum itu adalah aturan yang dibuat untuk mengatur suatu kegiatan yang ada di himatif itu sendiri. Nah, produk hukum secara garis besar di himatif itu ada 3. Ada ADART, ada GBHK, dan ada undang-undang. Apa itu ADART? ADART itu singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ADART ini seperti aturan yang membuat himatif berdiri, kayak asal-usul dan hal apa aja yang harus dilakukan untuk himatif. Contoh pasal penting yang ada di ADART itu ada bagaimana himatif itu berdiri, lalu ada asas landasan, sifat dari himpunan, dan juga di situ ada visi misi. Nah, untuk yang kedua itu ada GBHK. Apa itu GBHK? GBHK itu singkatan dari garis besar haluan kegiatan, di mana memiliki fungsinya untuk mengarahkan kegiatan di himatif. GBHK ini dibagi menjadi 2. Itu ada arahan jangka panjang, di mana diubah setiap 3 tahun sekali, dan ada arahan jangka pendek yang diubah setiap 1 tahun sekali. Lalu yang ketiga ini ada undang-undang, di mana undang-undang ini mencakup beberapa peraturan yang dibutuhkan himatif di luar ADART dan di luar GBHK. Misal, ada undang-undang pemilu yang mengatur berjalannya pemilu himatif, lalu ada undang-undang TTO alias tata tertib organisasi, lalu ada undang-undang sanksi, dan undang-undang lainnya. Nah, perbedaan dari setiap produk hukum itu, singkatnya gini, ADART itu berlaku untuk seluruh anggota himatif,
GBHK untuk kegiatan yang berlaku di Himatif, dan undang-undang itu yang bersifat lebih spesifik lagi gitu. Nah, untuk alasan dari setiap produk hukum itu dibentuk, alasan ADART dibentuk itu supaya anggotanya mengetahui tujuan dari Himatif dengan sifatnya. Lalu GBHK dibentuk dari aspirasi warga himpunan seperti mengadakan kegiatan keagamaan 4 kali tiap bulan gitu contohnya. Lalu ada undang-undang itu dibentuk di mana ketika ada agenda khusus yang membutuhkan peraturan yang spesifik. Jadi gitu, kesimpulannya produk hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur suatu kegiatan yang ada di Himatif itu sendiri, yang memiliki tiga macam produk hukum yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing gitu. Gitu Kang Jikri. Oke, terima kasih kepada Pramet Srilapian karena sudah menjelaskan mengenai produk hukum yang sudah ada di Himatif ini. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya BK Himatif ini. Boleh nih saya ingin bertanya, apa itu BK Himatif? Terima kasih Kang Zikri. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Hera Octavian Tanjung dengan NPM 210030. Jadi apa itu BK Himatif? BK Himatif itu merupakan badan kelengkapan himpunan mahasiswa informatika yang terdiri dari BE atau badan eksekutif, lalu ada DPA atau Dewan Perwakilan Anggota, dan yang ketiga itu ada Mubes Himatif. BE sendiri merupakan lembaga tinggi yang bersifat eksekutif dalam kehidupan lembaga kemahasiswaan tingkat program studi. Lalu BE Himatif terdiri dari satu orang ketua, yaitu Kang Sadam, lalu diwakili oleh Kang Angki, dan dibantu oleh pengurus BE Himatif FMIPA 4. Lalu yang kedua itu tadi ada DPA yang merupakan Dewan Perwakilan Anggota, yaitu lembaga tinggi juga, legislatif juga dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Himatif FMIPA 4. DPA ini kedudukannya sejajar dengan badan eksekutif Himatif FMIPA 4. Kalau ketua DPA saat ini itu bernama Kang Almer atau Kang Priangga Hadian Almer. Lalu tadi yang ketiga ada Mubes atau yang merupakan badan kelengkapan Himatif FMIPA 4 yang fungsinya itu sebagai lembaga yudikatif yang melantik keanggotaan pada badan eksekutif maupun legislatif di BK Himatif FMIPA 4. Boleh nih, karena tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu BE, DPA, dan Mubes. Boleh nih, terdiri dari apa aja 3 BK Himatif tersebut? Tadi 3 BK Himatif itu terdiri dari apa aja? Kalau BE sendiri itu terdiri dari 14 biro dan departemen, di mana setiap biro dan departemen ini memiliki job desk dan program kerjanya masing-masing. Sebagai contoh, ada karakter building season atau CBS yang merupakan program kerja dari Departemen Kaderisasi. Lalu ada Informatics Fund Day yang merupakan program kerja dari HUBIN atau Hubungan Internal. Lalu ada HIT yang merupakan program kerja dari Departemen PTI. Lalu di dalam DPA sendiri itu terdapat 4 komisi, dan tiap komisi juga memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Sebagai contoh, Komisi 1 itu memiliki fungsi aspirasi dan advokasi, Komisi 2 memiliki fungsi legislasi, Komisi 3 memiliki fungsi budgeting dan auditing, dan yang terakhir itu Komisi 4 yang memiliki fungsi pengawasan. Tapi sebenarnya setiap komisi itu mempunyai fungsi pengawasannya. Yang membedakannya itu hanya cakupan pengawasannya masing-masing komisi saja yang berbeda. Lalu yang terakhir ada Mubes atau musyawarah besar. Yang Mubes ini terdiri dari 3 presidium, di mana presidium 1 itu adalah Kang Romel Malikusnadi yang bertugas untuk memimpin sidang, dan presidium kedua itu adalah Kang Theodorik Markus yang bertugas mencatat jalannya sidang, dan presidium ketiga itu
adalah Kang Dimas Ramadan yang mempunyai tugas sebagai pengingat waktu. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Kang Cairal sudah menjelaskan mengenai dinamika himatif dengan adanya BE, DPA, dan adanya MUBES. Oke, untuk selanjutnya saya mendengar nih di Himatif itu ada yang namanya KKM nih. Boleh dijelaskan dong oleh pemateri apa yang jadi KKM di sini tuh apa dan isinya tuh ada apa aja? Baik, terima kasih Kang Zikri. Perkenalkan, nama saya Variana Filavaldi, NPM 55. Di sini saya akan menjelaskan KKM di Himatif. Apa itu KKM? KKM adalah kelompok kegiatan mahasiswa. Nah, gunanya itu untuk menampung minat dan bakat mahasiswa gitu, Kang. Iya. Dia itu KKM yang berfokus di bidang desain. KKM ini mempelajari UI UX dan animasi. Kegiatannya tahun lalu seperti IDEA Online Meet, IDEA Material, dan tutoring Gemastik. Selanjutnya ada KKM IRC atau Robotics Club. KKM ini berfokus di bidang robotika. Kegiatannya tahun lalu seperti kumpul online dan lomba KRI. Selanjutnya ada IBC, Informatik Basket Club. KKM ini menampung minat dan bakat di olahraga basket. Kegiatannya tahun lalu ada fun match, ada pertemuan offline, ada challenge. Selanjutnya ada IFC, Informatik Futsal Club. KKM ini berfokus di olahraga futsal. Kegiatannya tahun lalu seperti fun match 1 bulan sekali. Lalu ada IBT, Informatik Badminton Club. KKM ini berfokus di bidang badminton. Kegiatannya tahun lalu seperti fun game yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Lalu ada challenge dari Informatik Badminton Team. Lalu selanjutnya ada komunitas di Himatif seperti game developer. Game developer ini adalah komunitas untuk pecinta game gitu, Kang. Lalu ada cyber security antusias yang berfokus di bidang cyber security. Lalu ada Mawadi, itu untuk pecinta alam. Oke, Saja Kang KKM dari Himatif. Varian sudah menjelaskan mengenai KKM, jadi itu bisa menjadi sebagai wadah untuk meningkatkan skill, soft skill, mau itu soft skill, mau itu side skill, mau itu main skill, dan bisa mendapatkan informasi mengenai perlombaan-perlombaan tersebut. Boleh nih, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai angkatan. Jadi ada berapa angkatan sih yang sudah ada, yang sudah berdiri selama teknik informatika ini sudah ada di Unpad? Oke. Nah, sampai saat ini udah ada 10 angkatan di Prodi Teknik Informatika di Unpad ini. Pertama di di tahun 2012, nama angkatannya itu Circle. Ada sebanyak 23 orang. Koor angkatannya Kang Yusuf dari jurusan Matematika, Wakoornya Teknofus dari jurusan Matematika, dan juga Kang Imam dari jurusan TI. Nah, di tahun 2013, nama angkatannya itu Pascal, ada sebanyak 61 orang. Koor angkatannya itu Kang Mandi, Wakoornya itu Teh Maya Gustiana dari jurusan Matematika, dan juga Kang Yusuf. Nah, di tahun selanjutnya yaitu tahun 2014, nama angkatannya itu Assembly. Ada sebanyak 65 mahasiswa. Koor angkatannya yaitu Kang Chavis dan juga Wakoornya yaitu Teh Zikra Zakia. Lanjut ke 2015, nama angkatannya itu Binary. Ada sebanyak 65 orang. Koor angkatannya itu Kang Nizariansyah dan Wakoornya itu Teh Gasa. Di tahun selanjutnya nama angkatannya itu Cyber. Koor angkatannya itu Kang Malik dan Wakoornya Teh Intan. Di 2016 ini ada sebanyak 65 mahasiswa TI. Nah, di tahun selanjutnya nama angkatannya DLP. Ada sebanyak 62 mahasiswa dan koor angkatannya itu Kang Fahri atau Kang Aci dan Wakoornya itu Teh Mutia. Di tahun 2018 nama angkatannya itu Eclipse. Ada sebanyak 69 mahasiswa. Koor angkatannya itu Kang Aska dan
Wakaornya yaitu Teh Putri Nabila. Di tahun 2019 nama angkatannya itu Fortran. Nah, di tahun ini ada sebanyak 77 mahasiswa dan koor angkatannya itu Kang Galang dan juga wakaornya Teh Laura. Di tahun 2020 nama angkatannya itu Goper, ada sebanyak 69 mahasiswa, koor angkatannya itu Kang Zahran dan wakaornya itu Teh Laura. Nah, terakhir angkatan ke-10 yaitu angkatan kami tahun 2021 itu nama angkatannya Haskell. Itu nama angkatannya Haskell. Nah, koor angkatannya itu Raditya dan wakaornya Cinta. Nah, gitu Kang Zikri. Kira-kira angkatan yang ada di jurusan Teknik Informatika. Oke, terima kasih kepada Kang Satria. Serta banyak juga yang sudah berdiri di Teknik Informatika sejak ada berada di Unpad yang sudah berdirinya. Jadi mungkin cukup sekian dari materi mengenai himatif ini. Demikian acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada para pemateri karena sudah hadir di forum ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.